Selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pada hari ini, hari Minggu, kita kembali beribadah di rumah tangga kita masing-masing berkenaan dengan COVID-19. Kita akan mempersiapkan diri, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Kau yang terindah. Allah hadir saat ini. Sekarang kita berhimpun di hadapannya. Marilah merendahkan hati kita dan bersama-sama mengucapkan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan ciptaan tangannya. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada sidang jemaat sekalian. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayat 11, 27 sampai 28. Kristus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Saudara-saudara, kita menyambut dengan pujian Gembala baik bersuling nan merdu. Membimbing aku pada air tenang.
jemaat yang diberkati Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, kita akan baca secara litani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, karena keterbatasan kami sebagai manusia, kami sering kali melukai hati Tuhan dan juga hati sesama kami. Kami menyakiti orang tua kami, anak, istri, suami, tetangga kami, terlebih-lebih menyakiti Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkenan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Dan kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pujian Kasih Tuhanku Lembut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 15. Kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berkata, Ya Aba, Ya Bapa. Saudara-saudara, berdasarkan pada kesaksian firman Tuhan ini, saya selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa saat ini juga ketika saudara dan saya mau mengaku, memohon pengampunan, penyucian dan pengudusan, sesungguhnya saat ini juga dosa saudara dan dosa saya sudah diampuni. Dan berita sukacita ini saya sampaikan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang sudah diampuni dan dikuduskan oleh Tuhan, hendaknya kita jangan lagi hidup di dalam dosa. Marilah kita menerima petunjuk hidup baru dari Roma pasal 12 ayat yang 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Saudara-saudara, inilah menjadi petunjuk bagi kita. Kita menyambut dengan pujian, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, karena kami sudah siap. Bapa, hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan urapi supaya setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba adalah kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 25. Saya akan membacakan bagi kita semua. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba,
Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara-saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang membaca, mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya berharap bahwa kita tetap ada dalam keadaan sehat, tetap bersuka cita. Baik, kata ini selalu diinginkan oleh setiap orang. Misalnya, saat bertanya kepada seseorang, bagaimana kabarnya? Tentu orang yang bertanya ini berharap mendapat jawaban baik. Hal yang baik-baik pasti ingin selalu didengar, dilihat, dan didapat. Tidak ada orang yang menginginkan melihat dan mendengar sesuatu yang tidak baik. Dalam bersahabat juga pasti setiap orang menginginkan memiliki sahabat yang baik. Sahabat yang membuat perasaannya selalu nyaman, selalu senang. Lalu apa yang menjadi kriteria seorang sahabat yang baik? Mungkin saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali kriterianya. Misalnya, ia ramah, ia rajin, ia setia, dan mungkin sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya meminta saudara-saudara untuk menyebutkan satu pribadi yang menurut saudara-saudara, ia adalah orang yang baik. Kira-kira saudara akan menyebutkan siapa? Suami? Istri? Anak? Bos? Atau siapa? Kalau saya ditanya siapa yang baik, maka saya akan menjawab Tuhan Yesus. Mengapa demikian, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Sebuah konfirmasi dari Tuhan Yesus yang mengatakan memang aku adalah yang baik. Jadi rasanya menurut saya tidak perlu ragu lagi kalau kita mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Yesus mengkonfirmasi kepada kita bahwa dirinya adalah gembala yang baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dunia Timur Tengah ada dua tipe gembala. Yang pertama adalah gembala upahan, dan yang kedua adalah gembala sejati. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara gembala upahan dan gembala yang sejati. Gembala upahan, ia akan menjaga domba sesuai dengan upah yang dibayarkan. Kalau ia dibayar hanya untuk 1 jam, maka ia akan bekerja untuk 1 jam. Ia akan bekerja asal-asalan. Kalau jam kerjanya sudah habis, dia akan pulang tanpa peduli lagi keadaan dombanya. Apakah dombanya sudah kembali atau tidak. Lain halnya dengan gembala yang sejati. Gembala yang sejati, gembala yang selalu memperhatikan
domba-dombanya. Jika ada yang tersesat, maka domba itu akan dicari. Kalau ada binatang buas yang mengancam, gembala yang sejati akan melindungi, akan menghalau binatang buas itu supaya tidak memangsa domba-domba. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, rasanya tidak perlu diragukan lagi. Memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik. Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia, yang sungguh-sungguh mau berkorban bagi kehidupan kita. Mati di kayu salib demi menebus segala dosa kita. Tuhan Yesus dengan setia, ketika ia harus mati di kayu salib, ia tidak lari dari tanggung jawab yang Tuhan berikan baginya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menderita di tengah-tengah dunia ini demi dosa kita. Penderitaan yang paling menyesatkan dada kita. Karena Tuhan Yesus menderita tanpa ia berbuat dosa. Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus disalibkan karena ketaatan dan kesetiaannya akan perintah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah memang Tuhan Yesus adalah pribadi yang baik? Saudara-saudara, dalam pembacaan kita melihat surat Petrus kepada sidang pembaca. Ini ditujukan karena mereka sedang mengalami pergumulan, mengalami penganiayaan, mengalami penyiksaan, mengalami penderitaan dari kekaisaran Roma. Mereka dianiaya karena mereka mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tetap setia, mereka tetap percaya kepada Yesus. Hal itu tidak diperkenankan oleh pemerintah Romawi. Melalui surat ini Petrus ingin mengajak mereka supaya mereka tetap setia kepada Tuhan Yesus walaupun seberapa berat penderitaan yang dialami. Petrus menginginkan supaya mereka tetap memandang kepada Yesus, bahwa sesungguhnya penderitaan yang lebih telah dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan setia melakukan kehendak Bapa. Melalui surat ini di dalam pembacaan kita dari ayat 21 sampai 25. Petrus mengajak jemaat sidang pembaca melihat kepada penderitaan Kristus. Tatkala mereka menderita, mereka tidak sendiri menderita. Bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami penderitaan karena ketaatan akan perintah Allah. Yesus dengan setia menderita untuk menanggung segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dengan mati di kayu salib, menderita, ini bukan sebuah pernyataan untuk menghibur sidang pembaca, tetapi lebih daripada itu, mereka diminta untuk meneladani bahwa Yesus memang menderita karena setia akan perintah Tuhan. Begitulah penderitaan Kristus. Kristus menderita dan meninggalkan jejak yang harus kita teladani. Terkadang kita, di saat kita mengalami penderitaan, kita mengeluh, kita tidak percaya, kita tidak yakin.
Padahal jauh daripada itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah menderita, bahkan mati, menyerahkan nyawanya bagi kehidupan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 22 sampai 25, pada bagian ini Petrus banyak sekali mengutip dari kitab Yesaya. Memang di dalam kitab Yesaya beberapa nats dikatakan sebagai nat mesianis. Pengutipan yang dilakukan oleh Petrus yang mengutip bagian dari kitab Yesaya bertujuan ingin menyampaikan kepada sidang pembaca bahwa apa yang dialami oleh Yesus bukanlah sesuatu yang kebetulan atau sesuatu yang bersifat accident, tetapi sesuatu yang bersifat sudah ditentukan oleh Allah. Dan itu menjadi ketetapan Allah. Yang ditekankan bukan pada penderitaan Kristus, tetapi kepada kemenangan Kristus akan penderitaan itu. Kita ketahui bersama bahwa Kristus pada akhirnya menang atas kuasa dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ayat 22, 23 sampai 24, kita melihat bagaimana Kristus menderita. Yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus menderita tanpa bersalah. Kita ketahui bersama-sama bahwa Yesus ketika hidup sampai saat ini, Yesus tidak pernah melakukan dosa. Keseluruhan hidupnya tidak berdosa. Dan ia hidup benar di hadapan Allah. Kristus tidak sedikit pun melakukan dosa. Tetapi ia menanggung penderitaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita sebagai manusia, kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan, itu semua karena dosa-dosa kita. Tapi bagaimana dengan Tuhan Yesus? Ia menderita tanpa berdosa. Mudah bagi seseorang untuk berbohong demi menghindari penderitaan. Sejarah mencatat ada banyak sekali orang-orang Kristen yang murtad, yang meninggalkan imannya karena mereka takut menderita karena kebenaran mengikut Yesus. Tidak demikian dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun ia tidak bersalah, ia menderita, ia tetap jalani itu karena kesetiaannya dan ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus menderita dengan sabar. Tuhan Yesus ketika ia dicambuk, ketika ia dianiaya, ketika ia menderita, Yesus mampu mengontrol mulutnya. Ia tidak mengutuk, ia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ia tidak menyumpahi orang-orang yang menganiaya. Tetapi ia tetap menjaga mulutnya. Ia tidak membalas apa yang orang perlakukan kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, ia memohon kepada Bapa supaya mereka diampuni. Karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak ketahui. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan begini Yesus sudah menang. Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi Yesus membalas kejahatan dengan kebaikan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ketiga, ketika Yesus menderita demi orang lain. Ia menderita bukan demi kepentingan dirinya sendiri, tapi ia menderita karena mengasihi orang lain. Ia menderita karena dosa-dosa manusia. Karena kita orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Semua penderitaan yang kita miliki, semua dosa yang kita miliki, yang seharusnya ditanggungan kepada kita, telah dipikulnya. Ia rela menderita bagi kita. Jadi Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus disalibkan mati, bukan karena menanggung kesalahannya sendiri, tapi karena kesalahan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan kita diajak untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, mari kita mengikuti jejak Kristus. Ketika Kristus mengalami penderitaan di tengah-tengah dunia ini, dianiaya, dibenci, dikucilkan, bahkan mati, dibunuh. Ia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Malah lebih daripada itu, Kristus memberikan pengampunan bagi orang yang menganiaya. Ia membuatnya menderita. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia, pengikut-pengikut Kristus yang baik, ketika ada orang lain yang menyakiti diri kita, ketika ada orang lain yang memperlakukan kita tidak baik, hendaknya kita memberikan pengampunan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus mati disalibkan. Yesus rela disalibkan. Hakikat daripada salib adalah penderitaan. Tapi saudara-saudara, tidak semua penderitaan adalah salib. Hakikat daripada salib adalah penderitaan karena ketaatan kepada Allah. Lalu jangan kita berpikir, saat kita menderita di tengah-tengah dunia ini, kita dipenjara, kita digebuki oleh massa, karena kita mencuri, kita mengalami penderitaan, kita dipenjara, lalu kita mengatakan ini salib. Tidak, saudara-saudara. Salib adalah hakikatnya menderita karena kesetiaan kepada Allah. Sama seperti Kristus, rela memikul salib karena taat dan setia kepada Allah. Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, harus berani mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya, yang dikenal oleh domba-dombanya, yang memberikan hidup yang kekal. Setiap orang Kristen, setiap kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, harus berani mengatakan, akulah, sayalah orang Kristen yang baik. Tentu bukan hanya sebatas mengatakan di mulut saja, harus diikuti dengan perbuatan nyata. Setiap suami harus berani mengatakan, akulah suami yang baik buat istriku. Setiap istri harus berani mengatakan, akulah istri yang baik buat suamiku. Setiap orang tua harus berani mengatakan, akulah orang tua yang baik buat anak-anakku. Setiap menantu harus berani mengatakan, akulah menantu yang baik buat mertuaku. Setiap mertua harus berani mengatakan, akulah mertua yang baik buat menantu. Tentu harus dibarengi dengan sikap dan perbuatan yang nyata. Tidak hanya sebatas kata-kata saja. Menjadi suami yang baik, mengasihi istri.
menjadi istri yang baik, mengasihi suami, menjadi mertua yang baik, mengasihi menantu. Saudara-saudara, saya mengajak bahwa setiap kita, secara khusus Persekutuan Jemaat Galang Buana, harus berani mengatakan, saya adalah orang Kristen yang baik. Dan itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kita mengatakan saya orang Kristen yang baik, saya mengikut Tuhan Yesus, tapi realitanya tidak baik. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Mari kita mengatakan, akulah domba yang baik, akulah orang Kristen yang baik, akulah pengikut Kristus yang baik. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil satu teduh sejenak. Bapa kami yang di surga, kami rindu bisa mengaku, mengkonfirmasi kehidupan kami, bahwa kami adalah domba yang baik, kami adalah anak-anak Tuhan yang baik, kami adalah orang Kristen yang baik. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang mengkonfirmasi bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, gembala yang baik. Mampukan kami untuk melakukan semua ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat, marilah kita berdiri. Dan bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita membawa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh dengan cinta kasih, yang senantiasa memelihara kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sebagai ciptaan Tuhan. Dalam suka dan duka, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk situasi kekacauan karena virus corona. Bapa, kiranya Bapa akan berbelas kasihan kepada bangsa kami, menolong bangsa kami yang sedang mengalami masalah-masalah karena virus corona. Kami berdoa untuk para pemerintah yang mengambil peran begitu penting di dalam menyelesaikan kasus ini. Bapa, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan
supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, secara khusus bagi masyarakat Indonesia. Biarlah mereka taat dengan himbauan-himbauan yang diberikan oleh pemerintah. Biarlah kami sebagai bangsa Indonesia mendukung langkah-langkah pemerintah di dalam memerangi virus corona ini. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan para menteri, berkati mereka di dalam mengelola bangsa dan negara kami. Biarlah mereka memperoleh hikmat dan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang bersekutu di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka, menambahkan sukacita kepada mereka, memberikan berkat, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk gereja Kristen Protestan di Bali. Tuhan kiranya akan memberkati. Biarlah gereja Kristen Protestan di Bali boleh melakukan apa yang menjadi amanat agung. Boleh memberitakan Injil. Boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin gereja. Bapa berkati mereka. Bapa kuduskan mereka. Bapa sucikan mereka. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk persekutuan kami, Jemaat Galang Buana. Bagi kami yang memiliki pergumulan hidup, Bapa kiranya akan menolong kami di dalam kami menjalani setiap pergumulan itu. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami. Yang bergumul masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pasangan hidup, masalah pekerjaan, masalah apapun itu Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong kami supaya kami dapat melaluinya bersama-sama dengan Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, yang mengalami sakit penyakit. Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter, yang sanggup memulihkan, yang sanggup menyembuhkan segala macam penyakit. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang maha kuasa. Semuanya tunduk terhadap firman-Mu, ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Bapa kiranya akan memberkati mereka. Biarlah dengan pertambahan usia, mereka tetap mensyukurinya, tetap menaruh iman dan kepercayaan mereka hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya doa ini berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan ayat pembimbing dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi dengan pujian betapa kita tidak bersyukur.
Bapak Ibu, kita akan berdoa membawa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami sepanjang hari lamanya, 6 hari lamanya kami bekerja. Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami, dan pada saat ini ya Tuhan, kami mengumpulkan persembahan ini. Sebelum kami pergunakan persembahan ini, Tuhan kiranya memberkati persembahan ini, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, agar berlayak kami pakai di gerejamu ini. Berkati pula persembahan berkat-berkat yang ada di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Tuhan ajarkan kami untuk mempergunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajarkan kami pula ya Tuhan untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan hanya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sertai kami Tuhan dengan anugerah-Mu, berilah pertolongan melawan si setru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah ke dalam kehidupan saudara sambil tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sebelum kembali ke dalam kehidupan saudara, sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini, kekal, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin.